Adik-adik apa kabar, sehat? Baiklah, adik-adik sekalian, semua harap tenang. Karena Kak Erlan akan memulai kajian untuk adik-adik sekalian, Kita mulai dengan mengucapkan salam. Duduk tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik gimana kabarnya hari ini, sehat? Semangat? Udah makan belum? Belum? Makan siang belum? Sarapan belum? Berarti puasa. Siapa yang mau anggur? Katanya puasa. Adik-adik sudah mandi? Mandi sore sudah? Mandi pagi? Yang benar. Serius. Coba ditanya, siapa yang tadi pagi sudah mandi? Angkat tangan bilang, saya. Diulang. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Ibu-ibu mandi tidak, Bu? Kok nggak angkat tangan? Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai air bersih? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Kok sabun cuci? Memangnya piring, gelas, mangkok, sendok? Bau lemon dong. Jangan sampai salah jawab, makanya konsentra. Yo, perhatikan lagi. Shhh. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai sabun wangi? Siapa yang mandi pakai air kopi? Hah? Kok pakai air kopi? Panas-panas lengket-lengket dong. Makanya konsentra. Lomba duduk rapi. Adik-adik, sekarang adalah hari Jumat, tepatnya tanggal, kalau 30 bulan September, kalau kalender hijriahnya tanggal berapa sekarang? Siapa yang tahu? Tanggal berapa? 10? Bukan. Tanggal 4, bulan apa sekarang? Kalau September kalender Masehi, kalau kalender Hijriahnya tanggal 4 bulan Robiul Awal. Apa adik-adik? Kalian sudah hafal belum nama-nama bulan Hijriah? Sudah hafal? Nih, Kak Erlan ajarin cara ngafalnya, mau? Kak Erlan mau panggil Kak Yogi deh buat bantuin Kak Erlan
menghafal nama-nama bulan untuk adik-adik sekalian. Mau? Nih dengerin. Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Bisa? Sekarang Kak Erlan dan Kak Yogi akan ngajak adik-adik menghafalkan nama-nama bulan Hijriyah. Mau? Tapi Kak Erlan dan Kak Yogi akan buat games. Siapa di antara Kak Erlan dan Kak Yogi yang kedapatan menyebutkan bulan Syawal, dia dapat hadiah makan anggur. Setuju? Bulan Syawal itu kan lebarannya kaum muslimin ya. Lebaran apa yang di bulan Syawal? Idul Fitri, betul. Kalau lebaran Idul Adha bulan apa? Zulhijjah, pintar. Kita sekarang lebih membiasakan diri untuk akrab dengan kalender Hijriah. Mau? Yuk Kak Yogi, kita hafal bareng-bareng ya. Main game ini. Main games. Nanti yang dapat jatah ngomong bulan Syawal boleh makan anggur. Siap? Makan anggur? Makan anggur. Oh, siap. Mau. Oke, kita mulai adik-adik. Siap? Yuk kita mulai. Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal. Nah, berarti dapat makan anggur. Bismillah. Kak Yogi mau? Mau. Tukeran. Tukeran Kak Erlan. Coba Kak Yogi sekarang. Iya. Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal. Ya, bismillah. Enak Kak Erlan. Enak anggurnya. Kak Yogi mau? Mau. Coba Kak Erlan duluan. Kak Yogi biar dapat anggur. Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal. Bismillah. Kok Kak Erlan terus? Kak Yogi di situ deh. Ya, Kali ini coba. Kak Yogi harus dapat anggur ya. Adik-adik bantuin ngafal bareng ya, oke? Siapa duluan? Kak Yogi. Boleh. Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan dan Sya'ban, Ramadan, Syawal. Bismillah. Kok Kak Yogi nggak dapat terus Kak Erlan? Ya karena Kak Yogi nggak dapat jatah bulan Syawal. Sekali lagi. Yo, Kak sekali Erlan. lagi terakhir teman-teman siap? Kak Yogi mau duluan atau Kak Erlan duluan? Kak Erlan. Oke. Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal. Gimana Kak Yogi? Kak Yogi mau. Ya udah, nih Kak Erlan kasih Kak Yogi. Kak Yogi boleh duduk di situ lagi. Iya, makasih Kak Erlan. Sama-sama. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Lumayan. Siapa yang mau anggur? Siapa yang mau hadiah? Lomba duduk rapi. Shh.
Angin, hujan. Tarik angin sekencang-kencangnya. Angin, hujan. Lomba duduk rapi. Hari ini adik-adik kita akan kajian bersama. Judul kajian kita adalah Nabi Muhammad idolaku. Adik-adik, siapa yang tahu apa arti dari kata idola? Sini maju ke depan, yang baju biru. Ta'al. Masya Allah. Apa arti dari kata idola? Coba kenalan dulu, siapa namanya? Kak Fadil. Fadil. Apa arti kata idola, Fadil? Orang yang idola. Orang yang diam. Apa coba? Yang diikuti gaya hidupnya. Orang yang diikuti Gaya hidupnya. gaya hidupnya, orang yang dikagumi gitu ya. Ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Nih dapat hadiah. Siapa yang mau hadiah lagi? Betul adik-adik. Idola itu adalah sebuah istilah untuk orang yang kita kagumi, untuk orang yang kita senangi, untuk orang yang kita ikuti gaya hidupnya. Siapa yang mengidolakan Nabi Muhammad? Masya Allah. Adik-adik, ada loh sebagian besar anak-anak di zaman sekarang mengidolakannya justru malah artis-artis yang nyanyi-nyanyi. Boleh nggak? Boleh nggak mengidolakannya pemain bola yang agamanya bukan Islam? Boleh nggak mengidolakannya orang-orang yang nggak pernah sholat? Enggak boleh, karena yang kita cintai, yang kita ikuti, nanti kita akan dibangkitkan bersama dengannya di akhirat kelak. Lomba duduk rapi. Oh la la la. Oh lili li. Yang mau hadiah, ayo duduk rapi. Hap. Adik-adik, tadi teman kita sudah mengajak kita untuk menghafal hadis. Hadisnya bagus banget, ayo kita hafalin bareng-bareng. Kak Erlan akan kasih hadiah ini buat adik-adik yang paling semangat menghafal hadisnya. Siap? Coba yang ikhwan dulu, kita buat lomba ya. Ikhwan dengan akhwat, lebih hebat mana kira-kira? Ikhwan atau akhwat? Ikhwan atau akhwat? Akhwat. Ikhwan. Baik, kita coba buat lomba. Lomba yang pertama, lomba menentukan siapa yang paling hebat. Antara ikhwan dengan akhwat adalah lomba duduk tenang. Yang duduknya paling tenang, yang akhwat. Yeay, alhamdulillah. Skornya 1-0. Sekarang lomba menghafal hadis. Siap? Yo yang akhwat dulu, Kak Erlan kasih skor nanti ya. Ikuti suara Kak Erlan. Anta ma'a man ahbabta. Anta ma'a man ahbabta. Nilainya 80. Nggak usah tepuk tangan, ucapkan alhamdulillah. Yang ikhwan jangan mau kalah.
anta ma'a. Man ahbabta. Nilainya 90. Alhamdulillah. Berarti lomba hadis ikhwan dapat skor 1. Ikhwan 1, akhwat 1. Berarti skornya 1 sah. Penentuan pemenang lomba duduk rapi. Yuk bareng-bareng ikuti suara Kak Erlan. Anta ma'a. Man ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Lomba duduk rapi. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, nanti maka kita akan dikumpulkan bersama siapa? Nabi Muhammad. Kalau cintanya sama artis Korea, nanti dikumpulkannya sama makanya idolakan orang yang rajin sholat, yang baik akhlaknya, yang tidak lain tidak bukan adalah Rasulullah. Adik-adik, kalian kagum gak sama Rasulullah? Pengen gak meniru Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adik-adik, adalah sosok manusia yang semangat beribadahnya. Adik-adik pengen gak meniru semangat ibadahnya Nabi? Nabi itu sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Kalian pernah gak kakinya bengkak gara-gara sholat? Nabi karena begitu lama waktu sholat malamnya, kakinya sampai bengkak-bengkak. Ini menunjukkan Nabi Muhammad sangat Nabi juga rajin membaca Al-Quran. Nabi Muhammad murojaah hafalan Quran bersama malaikat Kalian suka nggak mengulang-ulang hafalan Quran? Suka nggak murojaah? Coba kita buktikan Kak Yogi ya. Yang semangat murojaahnya dapat hadiah. Mau? Kak Yogi dan Kak David tidak akan sungkan-sungkan berjalan ke ujung sana, ke ujung sana, ke ujung sana, atau ke ujung sana untuk memberikan hadiah kepada adik-adik yang semangat membaca Al-Qur'annya. Siap? Coba sekarang baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Oke? Yuk kita mulai. Wahid, itsnan, tsalatsa. A'udzu bil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Manirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Sebentar, Kak Erlan tahu memang kaidah membaca itu ada dua. Kata sebagian ulama, al-qiraatul aliyah lil hifdzi
Wal qiraatul khafifah lil fahmi. Membaca dengan suara tinggi, suara keras untuk menghafal. Tapi kalau untuk faham, suaranya pelan. Benar. Kalau baca Quran suaranya dikeraskan. Tapi nggak usah sampai teriak-teriak. Nanti sakit lehernya. Tetap semangat, tapi nggak perlu teriak-teriak. Namun Kak Erlan berharap dihayati, dinikmati bacaan Qur'annya tapi tanpa perlu teriak-teriak. Oke? Yang menikmati bacaan Qur'annya dapat hadiah. Baca Al-Ikhlas sampai An-Nas yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas ilahin nas alladzi was. Masya Allah, silakan. Siapa yang tadi udah dapat hadiah? Siapa yang mau lagi dapat hadiah? Yang mau dapat hadiah lomba duduk rapi. Kak Irlan. Iya, kenapa? Berarti kalau aku mengidolakan Nabi Muhammad, aku harus rajin ibadah juga ya? Iya adik-adik, harus rajin ibadah mencontoh Nabi Muhammad. Bahkan adik-adik, rajin ibadahnya kita itu menunjukkan kalau kita juga bersyukur kepada Allah. Hafal surat Al-Kautsar? Benar. Tahu nggak Al-Kautsar itu nama apa? Nama apa? Sini maju ke depan. Sini maju ke depan. Kita kenalan dulu. Siapa namanya? Syah binti Gali. Siapa? Aisyah. Aisyah. Al-Kautsar itu nama apa sih Aisyah? Nama sungai di surga. Betul. Al-Kautsar itu nama sungai di surga dan juga nama telaganya Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Ini buat Aisyah. Barakallahu fiik. Wa jazakillah khairan. Adik-adik tahu nggak? Telaga Al-Kautsar atau sungai Al-Kautsar itu luas banget. Siapa yang pernah ke sungai Al-Kautsar? Udah pernah? Kapan? Wow, belum ada yang pernah ke sana. Tapi Nabi Muhammad menceritakannya kepada kita. Adik-adik tahu nggak? Sungai Al-Kautsar itu luas sekali. Kalian kaget dong bilang, hah gitu ya.
Adik-adik tahu nggak, Sungai Al-Kautsar itu luas sekali. Panjang sungainya, kalau kita tempuh perjalanan, waktu tempuhnya 1 bulan lamanya. Lebarnya juga sama. Kalau kita tempuh perjalanan, waktu tempuhnya 1 bulan lamanya. Sungai Al-Kautsar itu berisikan air. Yang airnya berwarna putih. Lebih putih daripada susu. Rasanya manis, lebih manis daripada madu. Wangi airnya harum, lebih harum daripada minyak kasturi dan berbagai macam parfum. Di atas Sungai Al-Kautsar itu ada gelas-gelas yang jumlahnya lebih banyak daripada bintang-bintang di angkasa. Warna gelasnya lebih bercahaya dan berkemilau dibanding dengan cahaya bintang di gelap malam. Kata Nabi SAW, siapa yang bisa minum air Al-Kautsar walau seteguk saja, bismillah. Lam yazma abadan. Maka dia tidak akan merasa kehausan selama-lama. Mau nggak minum air Al-Kautsar? Mau nggak masuk surga? Kalau mau masuk surga, harus mengidolakan Nabi Muhammad. Anta ma'a man ahbabta. Lomba duduk rapi. Wahidun. Pakai gerakan, yang paling semangat dapat hadiah. Wahidun. Isnani. Salasatun. Arba'atun. Penciptaku. Sambil nunjuk kemana? Ke atas. Karena Allah ada di mana? Allah ada di atas arsy. Penciptaku, nabiku, agamaku, musuhku. Sebentar. Coba diulang, kok Kak Erlan ngerasa ada yang aneh ya? Diulang coba, penciptaku. Nunjuknya kemana? Allah ada di mana? Betul, penciptaku, nabiku, agamaku, musuhku. Sebentar, kok musuhku setan tapi nunjuknya ke Kak Erlan? Emangnya Kak Erlan setan? Enak aja. Kak Erlan kan guru kalian. Kak Erlan kan teman kalian. Masa dibilang setan? Diulang, nggak mau. Penciptaku, nabiku, agamaku. Jangan nunjuk ya. Jangan nunjuk ya. Kalian mengidolakan Nabi enggak? Nabi itu menasehati umatnya untuk menjaga lisan dan tidak boleh menyakiti teman loh. Masa Kak Erlan dibilang setan? Boleh enggak bilang kayak gitu? Boleh enggak nunjuk Kak Erlan setan? Berarti jangan nunjuk ya. Benar? Serius? Sekali lagi ya. Penciptaku, nabiku, agamaku. Sebentar. Kak Erlan sembunyi di sini ya. Jangan nunjuk ya. Benar.
Kairan kalau sembunyi di sini kelihatan nggak? Kelihatan. Soalnya kenapa? Tuh kan dibilang gendut. Kairlan itu berat badannya hampir ideal. Lomba duduk rapi. Shh. Jangan nunjuk ya. Penciptaku, nabiku, agamaku, kitabku, Al-Quran. Lomba duduk rapi. Kalau mengidolakan Nabi Muhammad, harus meniru Nabi Muhammad. Harus rajin beribadah. Kalau mengidolakan Nabi Muhammad, harus mengikuti apa yang diperintahkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyuruh kita untuk berkata-kata yang baik. Ikuti hadis ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yakul khairan au liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Berarti adik-adik yang suruh kita berkata-kata yang baik siapa? Rasulullah. Berarti boleh nggak ngomong jorok? Boleh nggak ngomong kasar? Boleh nggak ngata-ngatain teman dengan menyebut nama orang tuanya? Hayo jujur, siapa yang pernah ngomongin nama orang tua temennya? Sini karena kamu jujur dapat hadiah yang baju merah. Kejujurannya patut kita apresiasi ya. Sini. Yang lain dikit nih yang nunjuk tangan nih. Siapa namanya? Iqbal. Iqbal pernah ya ngomongin teman dengan nyebut nama orang tuanya? Iya. Kalau begitu, kalau kita mengidolakan Nabi Muhammad berarti nggak boleh kayak gitu lagi ya. Sepakat? Iya. Setuju? Iya. Nih dapat hadiah karena jujur dan mau bertobat tidak mengulangi lagi. Siapa yang jujur pernah ngomongin lagi? Kok jadi banyak? Tadi sedikit. Kalau mengikuti Nabi Muhammad, kalau mengidolakan Nabi Muhammad, harus dengerin apa yang Nabi Muhammad perintahkan kepada kita. Betul? Nabi Muhammad pernah bersabda, ikuti Kak Erlan, la dororo wala diroro. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Berarti boleh nggak adik-adik kita ngusilin teman? Boleh nggak kita ngeprank teman? Tahu ngeprank? Berbuat usil dan mengganggu teman boleh nggak? Dia lihat ada sendal temennya. Shing. Ini sendal punya temanku. Akan aku sembunyikan, aku lempar di genteng. Boleh nggak kayak gitu? Aku mau lempar biar dia nangis. Cat. Cuy. Udah nyangkut genteng belum? Wih. Udah nyangkut genteng belum?
Wih. Udah nyangkut genteng belum? Ini kok jadi rebutan sendal ya? Duduk yang rapi dulu, duduk yang rapi. Wih. Udah nyangkut belum? Wih. Udah nyangkut belum? Wih. Udah nyangkut belum? Sakit. Nih dapat hadiah. Siapa yang mau hadiah lagi? Berarti menyembunyikan sendal teman boleh nggak? Nggak boleh. Buat temen nangis boleh nggak? Nggak boleh. Ngata-ngatain temen boleh nggak? Gangguin temen lagi sholat boleh nggak? Ada loh temennya lagi sholat malah diganggu-ganggu. Allahu Akbar. Kitik. Boleh nggak kayak gitu? Temennya lagi ruku dikitik-kitik. Allahu Akbar. Kitik. Temennya kegelian. Boleh nggak kayak gitu? Kalau mengidolakan Nabi harus berakhlak yang mulia. Jangan suka mengganggu Sebaliknya adik-adik, kalau ada teman yang membutuhkan kesusahan, akhlak yang baik, maka kita bantu dan tolong Misalnya nih, Kak Yogi naik sepeda, misalnya nih adik-adik ya, Kak Yogi naik sepeda nih, terus Kak Yogi jatuh dari sepeda. Kak Erlan nolongin atau ngetawain? Boleh nggak ngetawain? Syukurin loh. Boleh nggak kayak gitu? Coba Kak Yogi kita praktek biar anak-anak makin paham. Coba Kak Yogi pura-puranya naik sepeda yuk. Siap adik-adik? Yuk Kak Yogi naik sepeda. Ngik ngak. Stop. Udah sampai belum? Belum. Lanjut. Ngik ngak. Stop. Udah sampai belum? Lanjut. Ngik ngak. Stop. Udah sampai belum? Lanjut Kak Yogi. Muter lagi. Muter biar kurus. Ngik ngak. Stop. Udah sampai? Belum Kak Yogi. Lanjut. Ngik. Stop. Udah sampai belum? Ayo Kak Yogi. Kak Yogi naik sepeda. Ngik. Jatuh. Kalau Kak Yogi jatuh, diketawain apa dibantuin? Dibantuin. Kak Yogi sini aku bantu. Nah, kalau teman yang baik dibantuin, bukan diketawa. Terima kasih Kak Yogi. Makasih Kak Erlan. Mau jatuh lagi nggak? Pakai sepeda dulu. Ngik ngak. Lomba duduk rapi. Tuh adik-adik, mengidolakan Nabi harus diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau orang mengidolakan Nabi, dia akan punya akhlak yang mulia. Dia akan rajin ibadah. Dia akan berbuat baik kepada sesama manusia. Lomba duduk rapi. Angin. Hujan. Angkat tangan kanannya di atas. Ikuti suara Kak Erlan. Hari ini aku belajar mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hari ini aku ingin sekali mengikuti Nabi supaya aku masuk surga bersama Nabi. Anta ma'a man ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Yang semangat dapat hadiah. Hari ini aku ingin sekali seperti Nabi yang rajin beribadah dan berakhlak mulia. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi Muhammad, benar-benar berakhlak yang terpuji. Hari ini aku akan mengerjakan apa yang Nabi perintahkan, berkata yang baik, tidak suka mengganggu, dan suka membantu teman. Insya Allah aku akan jadi umatnya Nabi Muhammad yang setia, karena Nabi Muhammad idolaku. Aku bangga jadi anak Islam. Sip. Oke. Mantap. Baik. Sudah adik-adik? Cukup. Selesai. Loh. Kok masih ikut? Kak Erlan mau ngomong. Udah. Ngikutinya selesai. Kok masih ikut? Emang gak capek? Ya Allah. Astagfirullah. Wis rampung. Sampun. Loh. Udah adik-adik. Kok masih nangis nih? Kok masih ikut? Oke. Berani ya? Masih mau ikutin? Oke. Ikutin. Hari ini aku menghafal hadis loh. Yang pertama, anta ma'a man ahbabta. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yakul khairan au liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Hadis ketiga, la dororo wala diroro. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sudah, cukup, stop. Ya Allah, selesai. Astagfirullah. Ikutin ya. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Bisa? Itu Manzumah Baikuniyah itu. Bisa? Ya udah, stop. Loh. Kok masih? Oke. Bagi adik-adik yang mau hadiah, jangan lagi mengikuti suara Kak Erlan. Yang masih ngikutin nggak dapat hadiah. Dimulai dari sekarang. Sini dapat hadiah. Karena udah nggak ngikutin lagi. Siapa yang nggak mau ngikutin suara lagi? Gini caranya Ustadz ternyata ya. Taib. Lomba duduk rapi. Kita harus semangat mengidolakan Nabi Muhammad. Biar kita masuk surga. Harus rajin beribadah dan jadi anak yang berakhlak mulia. Insya Allah. Lomba duduk rapi. Wah, semangat banget nih ya. Kak Eran masih punya banyak hadiah, masih mau? Mau? Kalau mau hadiah mintanya sama siapa? Minta sama siapa? Allah. Doa sama Allah, minta semoga dapat hadiah. Kalaupun gak dapat hadiah di ruangan ini, nanti siapa tahu dapat hadiah dari ayah bunda. Lomba duduk rapi. Nah adik-adik, inilah yang bisa Kak Erlan sampaikan di kesempatan sore hari ini. Lebih kurangnya Kak Erlan mohon maaf. Ini yang bisa Kak Erlan sampaikan. Kak Erlan cukupkan dulu. Dan Erlan izin pamit, boleh enggak? Jadi Kak Erlan di sini aja. Tidur di sini. Kalian di sini juga. Loh. Kalian pulang. Tidur di kamar. Lah Kak Erlan di sini nggak boleh pulang. Sendirian. Nggak pakai selimut, digigit nyamuk, kedinginan, matur nuwun. Kapan-kapan cerita lagi mau? Tapi ada syaratnya, kalian harus mengidolakan Nabi Muhammad. Harus mengidolakan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad rajin beribadah dan akhlaknya mulia. Lomba duduk rapi. Ini yang bisa Kak Erlan sampaikan. Dan Kak Erlan kembalikan ke moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.